kedatangan bintang tamu yaitu dari Universitas Kita Bangsa. Siapa kak namanya? Kamina. Nah, namanya Minasi ya guys. Nah, podcast yang selalu menghadirkan berita-berita terbaru dan informasi menarik dari seluruh penjuru tanah air. Host kali ini ya saya Alia. Pada hari ini kita akan membahas sebuah berita yang cukup menyayat hati nih guys, dari Cirebon, tentang seorang siswa SD yang mengalami depresi akibat tindakan ibunya. Yuk kita simak ya. Jadi pada tanggal 13 Mei 2024 ya kak, sebuah berita viral dari Cirebon mengejutkan banyak pihak nih. Seorang siswa SD berinisial A ini katanya ya, yang baru berusia 10 tahun mengalami depresi setelah handphonenya yang ia beli dari hasil tabungannya dijual oleh ibunya. Nah, kejadian ini menyentuh hati banyak orang ya, dan memunculkan banyak berbagai reaksi dari netizen serta pakar psikologi anak. Nah, karena ini udah tahu kan beritanya yang itu tersebar di televisi ya. Nah, berarti kasus ini tuh siapa aja kak? Pasti sih yang paling jadi korban itu ya si anak yang siswa SD yang jadi korban dalam kasus ini adalah seorang anak berinisial A yang berusia masih 10 tahun. Ia adalah siswa yang dikenal rajin dan sangat menghargai usahanya dalam menampung untuk mendapatkan sebuah ilmu. Namun mirisnya setelah kejadian ini dia tuh kehilangan akal gitu. Kalau Iya, kehilangan akal sehatnya gitu. Jadi dia tuh jadi anak yang nggak mau bergaul lagi dengan teman-teman sekolahnya. Bahkan dia itu katanya menurut itu dia itu udah pulang ke sekolah lagi. Nah, apa sih yang membuat orang tuanya ini sama HP ini? Iya, dia itu handphone yang hasil tabungan si A ini, si anak dijual oleh ibunya tanpa sepengetahuan dia. Itu yang menyebabkan dia itu depresi berat. Hal ini membuat anak merasa sangat terpukul dan akhirnya dia itu cenderung pasif gitu. Jadi nggak mau kemana-mana gitu, nggak mau melakukan kegiatan seperti anak biasanya. Jadi itu lebih murung gitu kak. Karena handphone tersebut bukan hanya alat komunikasi bagi anak itu, melainkan juga simbol dari kelas dan ketekunannya. Jadi meskipun dengan adanya berita ini yang viral ini, pasti orang-orang di luar sana, orang-orang yang dermawan pasti ada yang mau membantu si anak itu untuk memberikan handphone. Tetapi kita bukan menilai dari barangnya, tapi menilai dari kerja keras anak itu dalam menabung untuk mendapatkan HP impiannya. Kita juga lihat sendiri ya di komentar-komentar Instagram atau Twitter gitu kan, banyak orang yang menawarkan bahwa mau membelikan HP barunya gitu kan, biar dia mau sekolah lagi gitu. Nah, dalam peristiwa ini kapan sih terjadinya kak, dan gimana kasus ini terjadi? Menurut kita sih pada hal kita sendiri ya, dari ini tampaknya akan dirasakan dalam waktu yang lama. Orang tuanya itu memang psikologi ya untuk kemarin. Nah, kayaknya karena depresi ini cukup berat dan berbagai biasa itu kayaknya cukup sulit ya. Jadi butuh waktu gitu kan, apalagi baru umur 10 tahun. Berarti ini pastinya di daerah Cirebon ya kak? Ya, daerah Cirebon. Dan kenapa sih berita ini cepat tersebar gitu? Sekarang itu media sosial ya, media sosial dan berita itu sangat luas dan menariknya berita ini tuh banyak banget ditanggapi oleh masyarakat luas terkait masalah depresi anak dan soal ibu yang menjual handphone itu. Jadi di komentar itu ada yang pro dan kontra itu kayak ada yang menyalahkan ibunya dan juga ada yang Kalau menurut saya sendiri ya, berarti dari orang tuanya gitu kan, dia memang komunikasi sama anaknya gitu kan, tiba-tiba menjual HP-nya tanpa sepengetahuan anaknya gitu, apalagi dari hasil tabungannya kan. Zaman sekarang kan anak kecil juga jarang gitu yang menyisihkan uang jajannya
untuk membeli sesuatu barangnya gitu kan. Apalagi ini karena alasan ekonomi ya, kayak ya, namanya penyebabnya ekonomi keluarga gitu. Apa alasan orang tuanya menjual itu karena faktor apa? Ekonomi. Selain itu, Sejauh ini sih yang masih terkait masalahnya finansial keluarganya ya. entah itu ayah belum punya pekerjaan atau bagaimana, kita nggak tahu situasi pastinya seperti apa. Namun tindakan ini dilakukan tanpa komunikasi yang baik. Kalau misalkan seandainya si ibu ini dikomunikasikan dengan baik ke anaknya, mungkin si anaknya juga dapat memahami, kayak misalkan boleh nggak kalau dijual dulu nanti diganti karena untuk kebutuhan hari-hari gitu. Itu yang membuat si anaknya sampai depresi seperti itu. Nggak ada pembicaraan antara ibu dan anak. Jadi bagaimana respon dari si anaknya ini ketika HP-nya dijual itu seperti apa? Yang orang ketahui. Ya pasti hampir ya. Yang mengalami gejala-gejala seperti apa? Kalau depresi itu ya biasanya si anak itu ya kayak kehilangan minat pada kegiatan sehari-hari, lebih murung gitu di rumah. Nah, menurunnya prestasi akademik kayak seperti dia nggak mau berangkat ke sekolah, nggak mau melakukan apapun. Nah itu tuh dampak ini tuh yang nggak dipikirkan sebelumnya oleh orang tua si anak. Seandainya orang tua itu memikirkan dampak buruk terhadap anaknya sendiri ketika HP impiannya dijual itu, ya mungkin kejadian ini nggak seperti ini dan tidak akan pernah terjadi gitu. Jadi baiknya kita itu selalu berkomunikasi dengan baik sebelum mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi efek dari korban. Apalagi kita itu seorang ibu, seharusnya kita harus lebih paham bagaimana karakter si anak kita. Nah, dengan kejadian ini kita jadi miris gitu ya Kak, karena adanya kasus seperti ini. Oke guys, jadi dalam kejadian ini kita menjadi pelajaran berharga ya bagi kita semua tentang pentingnya komunikasi dalam keluarga dan memahami dampak psikologis tindakan dari dirinya sendiri. Nah, terutama terhadap anak-anak. Bagi para orang tua, mari kita selalu menghargai usaha dan kerja keras anak-anak, apalagi ini dari hasil tabungannya sendiri kan, serta selalu berkomunikasi ya Kak, itu sangat penting sebelum mengambil keputusan yang bisa mempengaruhi mereka sendiri. Jadi terima kasih telah mendengarkan podcast